الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وبارك الله فيكم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kembali kita kepada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taqwa. Setelah sebelumnya kita menjelaskan sekilas tentang sosok Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sahabat yang merawikan hadis yang sedang kita bicarakan, yang mana merupakan beliau orang yang berilmu dan ilmunya banyak, sehingga beliau itu ketika membicarakan sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat mengagungkannya dan memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu merupakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan amanah kepada kita untuk menyampaikannya kepada orang lain. Menyampaikan apa yang kita dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu akhirnya pun beliau wafat di Hims, negeri Syam. Orang yang terakhir wafat di kalangan sahabat di negeri Syam. Beliau rahimahullah ta'ala meninggal pada tahun 86 Hijriah. Ketika itu umur beliau sudah mencapai hampir 100 tahun lebih kurang. Hadirin, hadis tersebut yaitu pesan Nabi SAW ketika haji perpisahan dengan para sahabat-sahabatnya dan umatnya, itu merupakan petunjuk dan bimbingan Rasul SAW kepada umatnya. Rasul memberikan kepada kita rambu-rambu yang bisa mengantarkan hati kepada keselamatan di hari manusia mengharapkan keselamatan, dan tidak ada yang selamat kecuali yang taat kepada Rasulnya SAW. Maka kita lihat penjelasan Nabi SAW itu sangat membekas di hati para sahabat radhiyallahu alaihim. Sebagaimana hal itu akan sangat berkesan di hati orang-orang yang mengikuti jejak hidup mereka alaihi wassalatu wassalam, mengikuti jejak pada sahabat radhiyallahu anhum. Kita lihat Nabi SAW menggunakan kalimat yang sering berulang-ulang dan itu mudah dipahami, yaitu kalimat ittaqullah. Ini merupakan kalimat takwa yang hendaknya seorang mukmin saling mewasiatkan satu dengan lainnya. Kalimat ini tentu tidak cukup dengan hanya retorika teori, akan tapi butuh kepada bukti amalan. Ketika hadis itu mengatakan ittaqullah, maka dilanjutkan berikutnya dengan kalimat salat,
zakat, puasa, dan mentaati pemimpin. Dan di akhir hadis Rasulullah katakan, kalian akan masuk syurga Tuhan kalian. Para ulama mengatakan, pesan-pesan Nabi SAW itu menunjukkan, diakhiri dengan kalimat, kalian akan masuk syurga Tuhan kalian, tadi merupakan sebab-sebab seorang bisa masuk surga. Taqwa, salat, puasa, zakat, itu merupakan semuanya sebab seorang bisa masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat pada kalimat ittaqullah dan kalimat berikutnya salat, haji dan semuanya, ini semuanya mengandung kandungan syahadat tauhid. Ya, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, baik yang bersifat wajib maupun yang sunat. Disebutkan kandungan tauhid karena orang yang bertauhid, ya, maka dia tidak akan melakukan ibadah dan dipersembahkannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini merupakan asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid merupakan rukun yang paling asas dari rukun Islam. Maka orang yang bersyahadat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tulus dia ucapkan, sehingga dia mengikuti Nabi SAW pun dengan ketulusan, karena dia memahami ketaatan kepada Rasul itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini juga memberikan pemahaman kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita menjadi kewajiban kaum muslimin melaksanakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah mereka ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah, mesti buktikan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua itu dilakukan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketaatan kepada pemimpin di akhir hadis tersebut disebutkan itu selama tidak menyelisihi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu orang bertakwa. Maka kekuatan yang ada pada orang bertakwa yaitu kekuatan iman. Orang bertakwa juga akan terlihat dalam dirinya adalah melaksanakan rukun-rukun Islam, yang mana dengan itu dia memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya pun Allah berikan kebahagiaan, keselamatan pun di syurga dengan mendapatkan, di akhirat dengan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi SAW takwa, salat, puasa dan seterusnya. Ini semuanya menunjukkan kewajiban untuk melaksanakannya dan tidak boleh orang meremehkannya. Kemudian disebutkan bahwasanya salat yang merupakan rukun Islam yang kedua, maksud salatlah oleh kalian akan 5 waktu merupakan salat fardu dengan melakukannya dengan cara sempurna, yang mana seorang muslim tidak akan gugur darinya salat tidak akan gugur dari seorang muslim, yaitu orang muslim yang berakal, baligh dalam kondisi apapun, dan dia pun mampu melakukannya dalam kondisi lemah, ya, tidak sempurna kesehatannya, namun melakukannya sesuai dengan kemampuannya selama akalnya masih sehat, selama dia masih paham apa yang dia ucapkan, maka berlaku baginya kewajiban salat.
Maka jemaah saya muliakan, orang masuk rumah sakit bukan berarti dia gugur salat. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan kepada orang yang kerja di rumah sakit, kepada para dokter, kepada para perawat. Ambillah bagian tugas perintah Rasulullah SAW untuk mengingatkan pasien Anda untuk salat. Ini tugas dakwah. Yang mana orang lain tentu tidak bisa masuk. Yang kadang keluarga pasien itu sendiri kadang enggak mengingatkan orang sakit itu salat. Padahal dia mampu bangun untuk duduk makan. Mampu dia pesan berbagai pesanan. Ayam geprek ini itu. Ulang dengan sakit. Pi menang temayang, ayam temayang sakit. Baca qada. Buhna qada. Yang kadang dokter mengatakan, Anda selama ini jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Itu pun enggak didengarnya. Ini tugas. Tugas kita selaku Muslim untuk melanjutkan apa yang kita dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah, siapa tahu dengan Anda berdakwah, orang-orang yang sakit di rumah sakit itu, para pasien dan keluarganya mendapat hidayah dengan sebab Anda berdakwah. Bukan hanya sekadar mengingatkan dia untuk menjaga kesehatan fisiknya, tapi bagaimana mengingatkan dia bahwasanya kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari obat yang kita berikan. Itu hanya sebuah ikhtiar usaha. Sebuah usaha kita untuk sembuh. Bayangkan bagaimana kondisi rumah sakit hari ini di tempat kita kaum muslimin. Di Aceh, orang sakit, dan ini kita saksikan bersama, kadang tidak sakit. Yang menghalangi dia untuk sholat maksudnya. Sakit dia masih bisa untuk sholat. Bisa duduk itu banyak. Kadang dia sambil berbaring, tapi dia masih sadar. Bisa ngomong berjam-jam. Kadang masih bisa melaksanakan tugas kantornya sedang sakit, tapi tidak sholat. Ini masalah. Jadi kalau berbicara orang tinggalkan sholat, mengabaikan sholat, bukan hanya orang di luar, Pak. Seringkali kita kalau bicara orang tinggalkan sholat, di luar, kata mayang, macam-macam kita bilang. La haula wala quwwata illa billah. Yang di dalam rumah sakit, di tempat yang nyaman mereka, kadang tinggal sholat, bisa sholat. Enggak bisa kena air, bisa tayamum. Dan dokter kan bisa tahu mana orang sudah hilang akalnya. Selama dia masih akalnya sehat, masih paham, maka dia wajib sholat. Maka dai yang paling besar peluang untuk mengingatkan mereka adalah para dokter, orang-orang yang kerja di rumah sakit, perawat dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, maka dikatakan tidak boleh mengabaikan dalam urusan sholat tersebut. Kemudian wasiyam, adapun puasa ini tidak wajib kecuali bagi orang yang mampu dan dia mukallaf. Zakat harta juga demikian bagi mereka yang sudah mencapai nisab. Adapun ketaatan kepada pemimpin, baik itu pemimpin daerah, kecil, camat, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden, amirud daulah bahasanya. Itu bukan rukun Islam. Akan tapi bagian daripada kewajiban dalam Islam. Bentuk salah dengar, mak benar bergakul. Taqwa itu sudah termasuk syahadat tauhid. Ya, sudah termasuk taat kepada Rasul, salat, puasa, zakat. Tema yang terakhir taat pada pemimpin, rukun Islam, rukun Islam. Akan tapi merupakan kewajiban dalam Islam.
walakinnahu minal wajibat. Maka bagi seorang muslim yang dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban yang telah Allah tetapkan, bentuk ketakwaan dia melakukan semua kewajiban-kewajiban tadi. Maka tidak mungkin seorang mengatakan saya bertakwa kepada Allah walaupun hendak sembahyang belum takwa. Ya mungkin. Hilang walaupun lagi nyawa kat hendak puasa, takwa kepada Allah Taala. Tak mungkin. Karena kalau anda bertakwa kepada Allah, maka anda akan jalankan semua rukun Islam setelah syahadatan tadi. Itu sesuai kemampuan dari kewajiban telah Allah tetapkan. Kemudian di sini kita lihat pelajaran penting bahwasanya kewajiban salat, fardunya salat telah disebutkan dalam banyak ayat dan banyak hadis. Namun kondisi di akhir zaman nanti, ini kewajiban-kewajiban ini jadi pudar. Maka banyak orang ngomong salat enggak wajib, 5 waktu enggak ada, dan seterusnya. Itu nanti dia bagaikan pakaian, makin lama makin pudar. Turun ingat sang kakek nenek kamu aja menakul la ilaha illallah. Kamu mengkunci adrayan. Ini makin lama makin hilang. Nanti kondisi akhir zaman. Sekarang kita di akhir zaman juga. Hadirin yang muliakan. Kemudian kewajiban zakat harta. Di sini memberikan pemahaman kepada kita, ulama mengatakan orang yang Allah berikan baginya harta. Ya, Allah beri harta kan beda-beda. Yang dia hartanya sudah sampai tingkat kewajiban zakat. Bahasa lainnya urang kaya-kaya yang wajib murna fikih zakat. Urang kaya-kaya, dia lihat hartanya banyak, Allah berikan amanah kepada dia untuk menyampaikan kepada yang telah Allah tetapkan. Wajib bagi dia mempelajari fikih zakat. Ya. Nage wajib tanya dah sembahyang, mesti terberno berkaitan dengan solat. Orang kena wajib gemurno tentang manasik haji. Yang tanya nak harta zakat, murno fikih zakat. Ya. Kalau tidak, maka kita tidak akan mampu melakukan kewajiban tadi sebagaimana perintah syariat. Kita tidak akan mampu melaksanakan perintah takwa kepada Allah dalam melaksanakan perintah zakat sebagaimana syariat yang telah Allah turunkan. Kemudian puasa Ramadan. Ini juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang baligh dan aqil dan berakal, sehat dia. Adapun bagi musafir, ada orang yang udzur, maka boleh bagi dia tidak berpuasa. Di antaranya ada yang digantikan di hari-hari selain puasa Ramadan, selain bulan Ramadan, dan di antaranya ada yang sifatnya tidak diganti dengan puasa lainnya. Contoh bagi orang sudah tua renta yang tak mungkin diharapkan lagi bisa, atau orang sakit berat yang tak mungkin bisa diharapkan dia sembuh.